Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, malam, semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 48, STTHR akan mempresentasikan tentang project mini kami. Untuk masing-masing anggota tim sudah terlampir di, PowerPoint atau penjelasan yang sudah kami, berikan. Untuk penjelasan nomor 1, dipersilahkan. Jadi untuk nomor 1 kami akan diminta untuk menggambar grafik FT dan grafik GT yang sudah diberikan dalam soal. Jadi pertama-tama kami akan menentukan domain, yaitu di FT itu semuanya kecuali min 1, dan kami akan mengecek asimptotnya. Ditemukan bahwa vertikal asimptot FT itu ada T sama dengan min 1, horizontal asimptotnya FT sama dengan 1, dan tidak ada slide asimptot. Lalu akan ditemukan intercept. Titik interceptnya ada di titik 0,0, dan setelah memasuki T min 5 sampai 5, kami akan mendapati beberapa titik-titik yang dapat ditandai di grafik. Setelah tanda-tandain dan diberi titik-titik asimptotnya, kami bisa menggambar grafiknya yang ada di slide sekarang. Selanjutnya, untuk grafik GT itu sama, domainnya semuanya dikecuali titik T sama dengan min 2, lalu ditemukan bahwa fungsi GT ada asimptot T sama dengan min 2, dan horizontal asimptot GT sama dengan 1, tidak ada slide asimptot. Lalu interceptnya sama di titik 0,0, dan setelah masukin titik-titik min 6 sampai 5 untuk T-nya dimasukin ke dalam GT, kami akan menandai titik-titiknya di dalam Cartesian coordinate, lalu sama seperti tadi, digarisin asimptotnya di mana, lalu dapat digambar grafiknya. Selanjutnya, kami tanyakan mengapa FT dan GT tidak ada titik maksimum. Karena setelah menganalisis grafiknya, kami temukan bahwa titik stasioner mereka tidak ada, titik singular mereka tidak ada. Berarti mereka berdua tidak ada calon titik kritis dan tidak akan ada memiliki titik kritis. Lalu kemonotonnya juga untuk kedua fungsi itu monoton naik di seluruh domainnya. Jadi mereka tidak memiliki nilai maksimum global karena mereka monoton naik dan tidak ada nilai kritis. Dan jika lihat di grafiknya, mereka terus naik dan terus lanjut tanpa mendekati 1 atau mendapat nilai angka maksimum. Oke, selanjutnya nomor 2 akan jelaskan rekan saya. Diberitahu bahwa banyak jenis lebah yang mengumpulkan serbuk sari dan nektar. Serbuk sari itu digunakan sebagai protein. Nah, terus di sini tuh dikasih tahu bahwa misalkan jumlah nektar yang dikumpulkan selama T detik di sebuah bunga adalah Ft sama dengan T per 1 tambah T. Nah, ini tuh digunakan sebagai fungsi umum yang akan kita gunakan. Terus yang ditanyakan adalah berapa waktu optimal bagi lebah untuk mengumpulkan nektar. Boleh ke slide selanjutnya. Oke, jadi karena tadi sudah diberikan fungsinya yaitu Ft sama dengan T per 1 tambah T itu adalah jumlah nektar Ft di sebuah bunga. Lalu kita harus mencari laju nektar yang dikumpulkan. Di sini aku menggunakan rumus Ft sama dengan D per dt dalam kurung T per 1 tambah T. Itu tuh buat turunan. Lalu untuk turunan pertama Ft, aku rombak jadi 1 tambah T kali 1 dikurang T kali 1 per 1 tambah T kuadrat sama dengan 1 per 1 tambah T kuadrat. Terus untuk total waktu perpindahan yang harus kita cari, di sini aku menggunakan laju perpindahan, yaitu R, jadi Rt sama dengan F kali T per T tambah 2, sama dengan T per 1 tambah T per T tambah 1. Lalu jadi RT sama dengan T per 1 tambah T kali T tambah 1. Nah, terus kita harus mencari maksimum dari RT tersebut. Untuk mencari maksimumnya, kita bisa menggunakan turunan UV kurang UV per V kuadrat. Nah, jadi untuk turunan pertama U-nya itu 1. Jadi kita tinggal masukin V, V-nya itu kan kita bisa pakai permisalan, yaitu 1 tambah T dikali T tambah 1, yaitu T kuadrat tambah 2T tambah 1. Terus untuk turunan pertama V, kita menggunakan 2T tambah 2. Lalu kita akan substitusi ke RT yang sudah kita cari tadi. Kita rumus yang UV. Berarti 1 dikali T pangkat 2 tambah 2T tambah 1 dikurang dengan T dikali dengan 2T tambah 2 per T kuadrat plus 2T tambah 1 dikuadratkan. Lalu kita coret-coret, kita eliminasi, hasil akhirnya akan menjadi min T kuadrat tambah 1 per T kuadrat tambah 2T tambah 1 dipangkatin. Lalu akan menjadi min T kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Di sini kita harus menjadikan semua atas dan bawah, penyebut dan pembilang jadi 0, lalu menjadi T kuadrat sama dengan 1. Berarti T nanti itu bakal ada T plus minus 1, yaitu 1 negatif dan 1 positif. Cuman karena di sini kita ditanyakan waktu tidak pernah bersifat negatif. Maka dari itu kita akan menggunakan T-nya 1 detik. Berarti waktu optimal bagi kedua lebah untuk mengumpulkan nektar sebelum pindah ke bunga adalah 1 detik. Oke, untuk nomor 3 itu
Analisis soalnya di sini diketahui bahwa jumlah nektar yang dikumpulkan dalam T detik itu fungsinya Ft sama dengan T per 1 ditambah T. Kemudian jumlah serbuk sari yang dikumpulkan dalam T detik itu fungsinya Gt sama dengan T per 2 ditambah T. Kemudian karena pada soal diketahui bahwa T nektar itu diasumsikan sama dengan 1 detik, maka dimasukkan kepada fungsi nektar F1 sama dengan 1 per 1 ditambah 1 sama dengan setengah. Kemudian untuk waktu yang dihabiskan untuk serbuk sari, jika waktu untuk serbuk sari 2 kali lipat dari nektar dengan asumsi lebah mengumpulkan nektar dahulu dalam 1 detik. Ya ini udah dimasukkan, kemudian nilai serbuk sari yang 2 kali lipat dari nektar ini dimasukkan saja kepada rumus yang nektar ini 2 dikali fungsi T, kemudian 2 dikali setengah sama dengan 1, kemudian untuk menghitung total hasil dari penggabungan nektar dan serbuk sari itu 2 dikali F1 ditambah GT sama dengan 2 dikali setengah ditambah T per 2 ditambah T, hasilnya 1 ditambah T per 2 ditambah T. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu ini ada selisih saat tambahan waktu 1 detik dalam rentang T1 sampai T5. Dapat dilihat bahwa di sini yang paling signifikan itu adalah selisih T2 dengan T1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa T sama dengan 2 adalah titik optimumnya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 4, analisis awal, yaitu terdapat fungsi pengumpulan nektar Ft sama dengan T dibagi 1 ditambah T, fungsi pengumpulan serbuk sari, yaitu Gt sama dengan T per 2 ditambah T, lalu diberikan serbuk sari bernilai 2 kali lipat dari nektar, dan waktu terbang antar bunga yaitu 1 detik. Kita disuruh untuk mencari waktu optimalnya. Untuk nektar, T1 diberikan waktu optimal 1 detik, masukkan ke rumus yang F1, maka akan menghasilkan nilai 0,5, dan untuk serbuk sari, karena bernilai 2 kali lipat, maka didapatkan X-nya 2/3 yang dimasukkan ke dalam fungsi GT, sehingga hasilnya menjadi 0,25. Selanjutnya, perbandingan waktu yang dihasilkan yaitu antara nektar berbanding serbuk sari, yaitu 1/2/3, atau sama dengan 3/2. Skenario yang pertama yaitu nektar dahulu, baru serbuk sari. Pertama, lebah hinggap di bunga pertama, kemudian mengumpulkan nektar selama 1 detik, terbang ke bunga kedua selama 1 detik, mengumpulkan serbuk sari selama 2/3 detik, sehingga menghasilkan total waktu 8/3 detik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syifa. Selanjutnya di skenario nomor 2, waktu total yang diperoleh sama, masih 8/3 detik, sehingga nilai serbuk sari dan nilai nektar dan nilai totalnya pun tetap sama. Boleh slide selanjutnya. Maka dari itu dapat ketika kita memasukkan ke dalam rumus nektar dengan T sama dengan 1 mendapatkan nilai 0,5, dan serbuk sari ketika T sama dengan 2/3 yaitu ada 0,25 dan dikalikan 2 jadi 0,5 hingga nilai totalnya 1. Selanjutnya, maka kesimpulan daripada itu perbandingannya itu 3/2 dan urutan tidak mempengaruhi karena nilai air masih sama-sama 8/3 detik dan total nilai optimal 1,0 dikarenakan waktu optimal nektar yang diberikan 1 dan waktu serbuk sari 2/3-nya dikalikan 2, lalu efisiensi digunakan nilai dapat total tertinggi 1 dan waktu minimal 8/3 detik dengan hasil akhir nektar tepat 1 detik dan serbuk sari tepat 2/3 detik. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan jelasan dari penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.